Cerita dimulai di ibu kota Rippenheim, Kekaisaran Antares. Pertempuran besar sedang berlangsung. Monster raksasa bertarung melawan pasukan manusia. Seorang raja di atas kuda menggumamkan kalau 2 juta pasukan manusia dan ribuan penyihir sudah tewas. Sementara 300.000 lainnya terluka. Tapi dia yakin kalau Evil Demon bakal mati di tangan pahlawan sejati. Adegan berpindah ke pusat Great Demonic Palace Gairak di Hall of Abyss. Alec von Hellin, seorang pahlawan dengan wajah serius, bilang kalau semua kejahatan Evil King bakal segera berakhir dan sang Raja Iblis bakal nemuin ajalnya. Di atas tahta duduklah Rivenheart, Kaisar Kekaisaran Antares. Dia cuma menatap mereka dengan tatapan serius. Lalu seorang pria bernama Cyrus yang bawa pedang berkata dengan nada menantang kalau dia bakal menghabisi Rivenheart dan menghancurkan Dark Empire. Mendengar sebutan Dark Empire, Rivenheart yang awalnya kesal jadi makin murka. Kemudian seorang pria bertubuh besar martial King Teslon juga angkat bicara. Dia percaya kalau dia berhasil bunuh Evil King maka semua monster korup bakal lenyap. Tapi Rivenheart malah ketawa dalam hati. Menurutnya semua ini konyol. Dia bahkan nggak ngapa-ngapain, cuma ngajarin taktik manusia ke monster. Monster-monster itu cuma membalas perlakuan buruk yang mereka terima seumur hidup dari manusia. Terus Rivenheart tanya ke para pahlawan, apakah mereka udah ngalahin Four Heavenly King-nya? Cyrus dengan sombong jawab, para orc hina itu bukan tandingan pedangku. Dengar nasib orc Tathit, amarah Rivenheart makin memuncak. Menurutnya orc bukan makhluk buas kayak yang manusia pikirkan. Mereka cuma pemburu dan pengumpul yang hidup dengan prinsip kekuatan dan perlindungan terhadap yang lemah. Teslon pun ketawa dan bilang kalau para troll menjijikan juga udah mati. Rivenheart yang dengar itu merasa sedih. Troll memang serem, tapi mereka adalah makhluk yang cinta alam dan hidup dalam spiritualitas. Keadaan makin buruk ketika Saint Elin bilang kalau dia juga udah bunuh kurcaci jahat yang menyembah dewa kegelapan. Rivenheart pegang dahinya dan kecewa. Bukan cuma karena mereka bunuh para Otherworldly, tapi juga karena kebodohan mereka yang menganggap semua dewa selain 12 dewa yang mereka sembah itu iblis. Lalu seorang penyihir bernama Jade Arclight yang dikenal sebagai Mage of Light dengan bangga bilang kalau dia udah bunuh Dark Elf yang korup. Baginya Dark Elf itu nggak ada apa-apanya. Dengar kalau Cyrus juga udah mati, Rivenheart benar-benar marah. Dengan nada geram dia bersumpah bakal bunuh semua yang ada di sana. Para pahlawan pun berkata, akhirnya kau menunjukkan sifat aslimu. Mereka juga menegaskan kalau mereka nggak punya belas kasihan terhadap Dark Elf karena mereka cuma iblis yang jatuh ke sisi kegelapan. Rivenheart pun membalas, kalian sebut Cyrus sebagai Dark Elf cuma karena kulitnya lebih gelap dari kalian. Padahal alasan sebenarnya karena manusia udah nebang semua pohon dan memaksa para elf melarikan diri ke tanah tandus. Tapi meskipun dengar penjelasan itu, para pahlawan tetap nggak peduli dan siap membunuhnya. Alih-alih introspeksi, sang pahlawan malah menyalahkan Rivenheart, menuduh kalau karena kekuatan jahatnya semua monster jatuh ke sisi kegelapan. Bagi manusia, spesies Otherworldly hanya makhluk gelap yang ditakdirkan buat hidup sebagai budak. Mereka percaya kalau membunuh spesies Otherworldly itu hal yang wajar. Dengar itu, Rivenheart marah besar dan bersumpah bakal jadi Demon King yang mereka inginkan. Dengan sihirnya, dia menghancurkan lantai Hall of Abyss dan menerbangkan para hero. Dulu Rivenheart cuma seorang Great Mage biasa. Tapi dia sadar kalau elf cuma dipandang sebagai pelayan cantik yang berumur panjang, dwarf dianggap sebagai budak penggali, orc dijadikan pekerja kasar, dan troll cuma dianggap sebagai bahan untuk ramuan penyembuhan. Rivenheart yang gak kayak manusia lain mulai mengenal mereka dan mempelajari budaya mereka. Dia belajar sihir dari elf dan troll. Dengan gabungan semua pengetahuan ini, dia jadi penyihir 10 circle pertama dalam sejarah. Saat melihat para Otherworldly diperlakukan sebagai budak, dia mulai menyelamatkan mereka. Tapi semakin luas wilayahnya, semakin susah buat nyembunyiin kebenaran dari manusia. Manusia yang sadar akan hal itu mulai menyerang mereka tanpa henti. Tapi entah gimana, tanah dan kota mereka malah makin berkembang sampai akhirnya jadi Kekaisaran Antares. Rivenheart bangun Kekaisaran Antares bukan karena benci manusia, tapi karena dia percaya kalau spesies Otherworldly nggak lebih rendah dari manusia. Tapi bukannya dibiarkan hidup damai, mereka malah dibantai. Manusia percaya kalau Kekaisaran Antares hanyalah kutukan dari Demon King. Dia ngerti kalau pasukannya terdiri dari ogre dan goblin bukan makhluk yang enak dipandang. Tapi membunuh warga Antares cuma karena itu dia nggak bisa terima. Dalam pertarungan, Rivenheart dengan gampang ngalahin Alec dengan satu serangan. Dia bilang Alec disebut hero karena dia ahli dalam pedang dan sihir tapi nggak jadi master dalam keduanya. Teslon yang lihat Alec kalah pun terkejut. Dalam hati, Rivenheart mikir kalau hero cuma petarung serba bisa yang sebenarnya nggak terlalu kuat. Lebih baik jadi ahli dalam satu bidang daripada bisa banyak hal tapi nggak menonjol dalam satu pun. Sekarang yang tersisa cuma Teslon. Dia beda dari yang lain karena fokusnya cuma satu, kekuatan fisik. Teslon mulai menyerang membabi buta, maksa Rivenheart buat ngehindar sampai keluar bangunan. Tapi Teslon dengan cepat ngejar dan nyerang dengan pukulan yang kena kepala Rivenheart. Darah mengalir tapi Rivenheart tetap sombong. Hah, cuma segini, aku bisa menangkisnya dengan sihir, ucapnya.
Teslon pun membalas sesuai yang diharapkan dari pemimpin para demon. Rippenhut sadar kalau terus diserang kayak gini dia bakal mati. Sementara itu, Teslon siap buat serangan terakhirnya dengan api menyala di tubuhnya. Rippenhut yang udah nggak berdaya berniat menyerah dan biarin Teslon menang. Tapi Teslon tiba-tiba berkata, sekarang yang lain bakal terbebas dari rantai demonik mereka. Rippenhut yang awalnya mau nyerah kembali semangat setelah dengar omongan Teslon, yang bilang bahwa hidup sebagai budak adalah takdir otherworldly. Dia aktifin artefak sihir kuno, The Eye of Time and Space yang dia temuin di reruntuhan. Meski belum bisa ngerti sepenuhnya kekuatan artefak ini, dia nggak punya pilihan lain. Teslon yang kaget langsung berteriak, apa yang kau lakukan? Rippenhut pun mulai aktifin artefak itu, mantra yang bisa memutar balik waktu dan merusak kestabilan takdir dewa. Hentikan aku kalau bisa, Martial King, jawab Rippenhut. Teslon langsung nyerang dan ledakan dahsyat pun terjadi. Adegan beralih ke sebuah rumah kayu yang damai. Sinar matahari masuk lewat jendela menerangi ruangan. Seorang pria terbangun dengan bergumam, apa aku masih hidup? Ternyata sihir Rippenhut berhasil. Dia berhasil memutar balik waktu, tapi dia masih bingung. Soalnya dia nggak ingat tempat ini. Dia bangun dari tempat tidur dan kaget lihat bentuk fisiknya yang asing. Tubuh penuh luka dan dilapisi otot ini menjijikan, katanya. Seorang mage cuma butuh handal dalam sihir, six-pack nggak ada gunanya. Mengomentari tubuhnya sendiri rasanya aneh. Waktu muda, dia bisa bikin banyak gadis terpesona. Semakin dewasa, dia makin keren dan bikin para elf menangis lihat ketampanannya. Rippenhut jalan ke cermin dan lihat wajah barunya. Dia kecewa berat, kehilangan wajah tampannya. Sekarang tubuhnya penuh otot lebih mirip patung daripada manusia. Spell time and space regressionku gagal, pikirnya. Kenapa aku malah ada di tubuh orang lain? Dia mulai mikir keras berusaha cari penjelasan. Sampai akhirnya dia sadar kalau dia sekarang ada di tubuh Martial King Teslon. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Matahari sudah tinggi, kenapa kamu belum keluar? Seorang pria bertubuh besar dan penuh otot masuk lewat pintu. Rippenhut kaget lihat pria tinggi berotot di depannya. Ia pun bertanya, siapa engkau? Pria itu kelihatan bingung karena Teslon gak ngenalin dirinya. Rippenhut makin panik dan bertanya lagi, serius siapa kau? Tanpa basa-basi, pria itu langsung menyeretnya keluar. Dia anggap Teslon cuma pura-pura amnesia biar nggak latihan. Saat diseret, Rippenhut baru sadar siapa pria itu. Dia adalah guru Teslon, martial artis terkuat sepanjang sejarah benua, Martial King Gerard Crom Fortes. Adegan berpindah ke tempat latihan. Rippenhut yang ada di tubuh Teslon muda diikat ke sebuah pohon besar. Dia berusaha menjelaskan kalau dia bukan Teslon, tapi Gerard langsung menutup mulutnya. Tanpa banyak bicara, sang Martial King mengambil sebatang bambu dan berkata, ayo kita mulai latihannya. Dan latihan itu dimulai dengan Gerard menghajar perut Rippenhut tanpa ampun. Rippenhut langsung ngerasain sakit luar biasa. Pukulan demi pukulan terus datang. Rippenhut mulai mikir kalau ini mungkin akhir hidupnya. Tapi di tengah sesi hajar-menghajar itu, Gerard sadar kalau tangan Teslon terasa aneh, lebih lembut dari biasanya. Apa dia benar-benar amnesia, pikirnya. Tapi kemudian dia buang jauh-jauh pikiran itu. Martial Clan Game Unbreakable memang pekerja keras. Latihan mereka sederhana, bodoh, dan berlebihan. Kehilangan ingatan jangka pendek, wajar. Aku juga pernah ngalamin dulu. Solusinya ya dihajar lebih keras lagi. Sambil terus menghajar, Gerard ngomong, manusia pakai senjata karena mereka lemah. Mereka bergantung pada armor dan pedang. Martial artis itu berlatih untuk melampaui kelemahan itu. Rippenhut terkejut. Ini logika bodoh yang sederhana. Gerard terus bergumam, manusia itu kayak baja, semakin dihajar semakin kuat mereka, sama kayak baja yang ditempa. Rippenhut cuma bisa mengeluh dalam hati. Kakek tua ini banyak ngomong hal bodoh. Setelah latihan brutal itu, Gerard akhirnya berkata, cukup untuk hari ini, masuk dan istirahat. Rippenhut yang udah gak berdaya bersyukur dia masih hidup. Dia diam-diam mengucapkan terima kasih ke tubuh barunya yang kuat. Malamnya, Rippenhut terkejut saat sadar dia berendam di air ramuan pemulihan yang mahal. Sebotol saja bisa sampai 10 perak. Dia nanya ke Gerard, kenapa kita mandi di air obat? Gerard menjawab santai, baja harus didinginkan setelah ditempa. Rippenhut mikir, jadi setelah dihajar habis-habisan, tubuhku bakal cepat pulih kalau berendam di sini. Ini bukan metode latihan yang gila, ini efektif. Dia mulai paham kenapa Teslon jadi begitu kuat. Latihan gila ini memang beneran bikin badan tahan banting. Sambil berendam, dia mulai bertanya-tanya, kalau ini masa lalu Teslon, gimana dengan tubuhku di waktu sekarang? Apa Rippenhut muda ada di dunia ini juga? Dan kalau dua jiwa ada dalam satu ruang dan waktu, apa yang bakal terjadi? Dia mikir kemungkinan. Yang pertama, Rippenhut versi masa depan dan dirinya yang sekarang hidup barengan dengan Rippenhut muda. Yang kedua, jiwa Teslon pindah ke tubuh Rippenhut muda. Besok paginya, Gerard ngasih Rippenhut yang sekarang jadi Teslon beberapa puluh potong daging. Tubuh yang bekerja keras harus dikasih nutrisi yang cukup, kata Gerard.
Setelah makan, Rippenhard kembali ke latihan kerasnya sebagai Teslan muda. Selesai latihan, Rippenhard pun kembali berpikir. Dia mulai mikir kenapa ini bisa terjadi, dan apa yang bakal terjadi kalau aku ketemu diriku sendiri. Setiap jiwa punya keunikan masing-masing. Kalau dua jiwa bertemu dalam satu dunia, apa salah satunya bakal hilang? Lalu dia kepikiran gimana kalau Teslan yang asli ambil alih tubuhnya. Kalau itu terjadi, Teslan pasti bakal cari dirinya yang sekarang ada di tubuhnya. Tapi kekuatan Teslan itu hasil dari latihan brutal di game Unbreakable. Jadi kemungkinan Teslan bakal kesulitan pakai tubuhnya yang dulu lemah. Setelah berpikir panjang, Rippenhard bikin keputusan utama. Dia harus kabur dari tempat ini. Malam itu, dia mulai lari berusaha kabur. Aku harus keluar dari tempat ini malam ini juga, gumamnya. Tapi saat hampir lolos, tiba-tiba Gerard muncul di depannya. Ini sudah percobaan kabur ke-9 kalinya, kata Gerard. Rippenhard coba ngejelasin, aku bukan Teslan, aku adalah Rippenhard seorang mage. Gerard ketawa. Ah, jadi ini cerita masa lalu versimu kali ini. Gak buruk, ada peningkatan dibanding sebelumnya. Tanpa basa-basi, Gerard langsung nyeret Rippenhard kembali ke rumah. Rippenhard pun bergumam dalam hati, aku harus cari cara lain buat kabur. Hari demi hari, Rippenhard terus mencoba kabur tapi nggak pernah berhasil. Akhirnya dia nyerah dan mulai berpikir lebih baik dia minta izin turun gunung daripada terus kabur. 2 tahun pun berlalu. Setelah 2 tahun bertahan di penjara penuh kasih sayang, akhirnya Rippenhard berhasil membangkitkan auranya. Soalnya Cyrus yang disebut-sebut sebagai Sword Sign aja baru bisa bangkitin auranya pas umur 20-an akhir. Sedangkan dia udah berhasil sebelum umur 20 tahun. Martial King Gerard yang melihat ekspresi terkejut Teslan pun cuma nyengir dan berkata, dengan metode latihan game Unbreakable sesuatu seperti ini udah pasti terjadi. Terus dia nambahin, kalau lo latihan fisik sambil menstimulasi insting bertahan hidup, keinginan lo buat tetap hidup bakal ningkatin vitality, yang nantinya bakal ngeboost kekuatan lo jadi aura. Jadi benda-benda keras kayak pemukul pun gak bakal terasa sakit lagi. Dengar penjelasan Gerard, Rippenhard makin semangat buat latihan ke tahap selanjutnya. Dia yakin gak bakal lama lagi sebelum dia bisa turun gunung. Latihan apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Rippenhard. Gerard ngaktifin auranya dan menjawab, sekarang kita duel. Dan 3 tahun berlalu begitu saja. Shin berpindah ke air terjun di pegunungan Larchit. Di depan air terjun, Rippenhard berdiri tegak dan mulai mengeluarkan serangan kuat yang disebut Calamity Horn. Dia ngumpulin auranya dan ngelempar serangan itu ke tebing air terjun. Dalam pikirannya, dia mikir apakah 3 tingkat Super Potion adalah batasnya. Dia harus latihan lebih keras lagi. Calamity Horn ini adalah serangan kuat yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh kekuatan di satu titik di tubuh. Karena saat ngeluarin aura bentuk mirip tanduk, serangan ini disebut Calamity Horn. Gua harus ngelatih ini lagi sampai tahap keempat Super Position, gumamnya. Tingkat akhir Calamity Horn adalah tingkat 9 Super Position, yang katanya bisa ngeluarin gelombang yang cukup kuat buat bunuh dewa. Di kehidupan sebelumnya, Teslan cuma bisa mencapai tahap 7 Super Position, sedangkan Master Gerard cuma bisa sampai tahap ke-8. Dan Gerard pernah bilang kalau Rippenhard pengen turun gunung, minimal dia harus mencapai tahap ke-4. Saat ini, Master Gerard turun ke kota setelah sekian lama. Kemungkinan sih dia bakal menikmati waktu santainya dan minum-minum sebelum balik. Kalau dulu Rippenhard pasti udah mikir buat kabur di kesempatan ini. Tapi sekarang dia lebih fokus buat nyelesain latihan staminanya. Dia manfaatin waktu ini buat latihan sihir. Dia ngumpulin udara di sekitarnya dan bikin peluru udara buat nyerang musuh. Sihir ini disebut Aero Bullet. Dia pun nembakin Aero Bullet ke pohon terdekat. Tapi serangannya lemah banget. Kenapa sihir gua jadi selemah ini, pikirnya. Ternyata alasannya simpel. Tubuhnya sekarang gak mendukung. Tubuh Teslan gak bisa ngedevelop mana dengan baik. Ditambah lagi, tubuh ini gak punya kemampuan aritmatika yang dibutuhin buat sihir tingkat tinggi. Saat lagi mikir-mikir, tiba-tiba Rippenhard ngerasain energi yang bukan berasal dari manusia. Dari balik pohon, muncul sesosok orc yang kelihatan lelah banget. Orc itu menatap Rippenhard dan berkata, kalau lo pura-pura nggak lihat gue juga nggak bakal bunuh lo.